Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah doa yang dijawab. Saya percaya ini menjadi satu tema yang menarik, menjadi kerinduan buat kita semua, supaya doa-doa kita boleh naik sampai hadirat Tuhan. Tuhan bukan saja mendengar, tapi lebih dari itu Tuhan menjawab dan melakukan tepat seperti apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya berdoa Bapak Ibu bisa mengikuti pengajaran ini sampai dengan akhirnya. Untuk itu mari saya undang kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kembali Tuhan kumpulkan kami untuk belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus terangi pengajaran ini Tuhan, sehingga menjadi rema, menjadi berkat, menjadi satu arahan buat kami, untuk supaya doa-doa kami boleh didengar oleh Tuhan dan kami boleh menerima apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih Bapa, berkati pengajaran online ini, sejauh mana pengajaran ini diterima, dilihat, disaksikan, didengar. Tuhan melawat, menjamah pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga mereka juga boleh melakukan firman-Mu ini. Dan mereka boleh merasakan kuasa mujizat dari firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja. Ada 5 tahapan yang harus dicapai atau harus dilakukan oleh seseorang untuk doanya boleh dijawab, didengar, dijawab oleh Tuhan. Yang pertama terambil dalam 2 Tawarit pasal yang ke-7 ayat 14 ya. Demikian firman Tuhan, saya baca, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tahapan pertama yang harus dicapai oleh seseorang yang doanya rindu dijawab Tuhan adalah menyesal, harus punya rasa penyesalan. Jadi ketika seseorang berdoa, maka hal yang pertama yang harus dilakukan, dikerjakan oleh orang tersebut adalah dia harus menyesal untuk segala sesuatu yang sudah dilakukannya. Dia harus menyesal dengan segala dosa-dosa, kesalahan yang diperbuatnya. Ya, karena syarat utamanya dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar. Tuhan menghendaki kita menyadari lebih dulu. Dan saudara, ini memang tahapan dari seseorang untuk diselamatkan. Ya, kalau kita belajar keselamatan, maka hal utama dari seseorang adalah dia harus menyadari dulu keberadaannya. Dia harus menyadari dulu kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggarannya. Untuk seseorang diampuni dan diberi keselamatan, yang pertama harus sadar. Sadar untuk apa yang diperbuatnya, sadar untuk segala kesalahannya, sadar untuk segala dosa-dosanya, sadar akan pelanggaran-pelanggarannya. Step berikutnya adalah menyesal, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat ini bicara kalau doa kita mau didengar, maka kita harus ada penyesalan dan pengakuan dosa, gitu ya. Pengakuan dosa, mengaku dosa, Saudara ya. Jadi itu yang pertama, harus sadar, kemudian menyesal akan dosa-dosa yang diperbuat ya. Maka tahapan berikutnya adalah Tuhan akan memulihkan, bertobat ya, bertobat dan Tuhan akan memulihkan. 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kondisi pertama adalah sadar, menyesal, mengaku, bertobat, terima pengampunan, dan Tuhan pulihkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Tahapan kedua yang harus dicapai dari seseorang untuk doanya dijawab, kita lihat sebentar, Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang kita akan baca sebentar. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Saya baca, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kondisi kedua yang harus dicapai dari seorang yang mau doanya dijawab Tuhan adalah harus berdoa dengan segenap hati. Yeremia berkata, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan berkenan ditemui. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang memutuskan untuk berdoa, maka orang tersebut harus sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ya. Tidak lagi setengah-setengah, tidak lagi ragu atau bimbang, tapi full heart istilahnya begitu ya. Harus dengan segenap hati mencari wajah Tuhan, segenap hati mohon belas kasihan Tuhan, segenap hati percaya bahwa dosanya diampuni, percaya bahwa Tuhan memberi kasih karunia. Seseorang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, saya percaya hasilnya akan berbeda. Ya. Tapi ketika seseorang melakukannya dengan setengah hati, maka ada banyak persoalan, ada banyak yang dia rasakan, alami ketika mengerjakannya. Ya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik, karena saya percaya ya, ketika seseorang berdoa dengan segenap hati, maka dia akan bisa untuk berkata-kata, berbicara dengan Tuhan dalam banyak hal. Ya. Sering saya jumpai ada orang-orang yang bilang, bagaimana Pak doa saya tidak bisa doa, saya tidak bisa. Apa yang harus dibicarakan, apa yang harus didoakan, wah tidak bisa. Saudara, memang kalau kita tidak sepenuh hati, artinya sama aja pada masa-masa kita muda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tertarik dengan seseorang, maka kita akan berusaha untuk bisa bicara, bisa menyapa, bisa bertegur sapa, bisa berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Nah, sama halnya sebetulnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai tertarik dengan Tuhan, kita mulai merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan yang dahsyat, kita bisa kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, maka saya percaya dengan sendirinya itu akan muncul, dengan sendirinya itu akan keluar dari lubuk hati saudara yang paling dalam. Ya. Yang utama adalah saudara harus sungguh-sungguh dulu dengan Tuhan. Ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka segenap hati itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang ketiga, kondisi yang ketiga dari sebuah doa yang dijawab adalah Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat 24 dikatakan firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Hal ketiga, iman. Saudara, Ibrani berkata tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berdoa, maka orang itu harus percaya bahwa Allah itu ada, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus percaya bahwa Allah mendengar doa, menjawab doa. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah itu memberikan apa yang diminta oleh saudara dan saya. Allah memperhatikan. Harus punya iman lebih dulu saudara. Harus percaya. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu Bapak Ibu saudara. Di Markus dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin benar secara fisik kita belum menerima apa yang kita doakan. Tapi secara rohani, di mana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara berani mempercayai bahwa apa yang saudara minta, saudara sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Gampangannya Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi yang mungkin kalau kita lihat ada sesuatu yang lucu atau aneh. Tapi itulah sebetulnya harus seperti itu. Ya. Di satu desa, di mana desa itu terjadi kekeringan, tidak lama tidak turun hujan, maka dikumpulkanlah semua tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian mereka berdoa, mereka memohon supaya hujan turun, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika selesai berdoa, maka mereka diperintahkan untuk pergi ke lapangan di tengah-tengah, di alun-alun kota. Dan mereka semua berangkat. Dari sekian banyak orang, ada satu anak kecil yang berangkat, yang ikut pergi bersama-sama. Tapi ada sesuatu yang beda dengan anak kecil ini. Karena anak kecil itu di siang hari, di terik panas yang luar biasa, anak itu membawa payung, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang bertanya, kenapa kamu bawa payung? Ini panas-panas kayak gini, nggak hujan kok, kamu bawa payung. Nah, saudara, anak kecil ini bilang bahwa kita tadi minta hujan. Dan hujan pasti turun. Nah saudara, seperti itulah ya. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah iman ya. Anak kecil ini mendemonstrasikan iman yang dia percayai dari doa yang dinaikkan, bahwa hujan akan segera turun, sehingga dia perlu bawa payung. Saudara, itu yang harus saudara dan saya kerjakan untuk menerima jawaban doa. Yang keempat, tahapan yang keempat adalah Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tahapan keempat yang harus dicapai oleh seorang yang mau doanya dijawab adalah harus benar. Ya. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Doa yang benar itu susunan kalimat, intonasi, pokok doanya. Tapi Yakobus berkata doa orang yang benar. Berarti yang harus benar adalah pribadi dari orang yang mau berdoa itu. Yang harus benar adalah seseorang itu yang sedang berdoa itu harus benar. Jadi PR buat kita semua untuk ayo kita periksa diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah benar seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah benar hidup di dalam firman-Nya?
Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang yang benar adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang ada di jalurnya Tuhan, di tracknya Tuhan, di rencananya Tuhan, di waktunya Tuhan. Maka akan terjadi. Kita ingat bagaimana Gideon memerintahkan matahari dan bulan berhenti. Saudara. Bukan karena hebat dan kuasanya Gideon, tapi karena Gideon berada tepat di posisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Gideon ada di waktu yang tepat dalam perkenanan Tuhan, sehingga doanya didengar oleh Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saudara mempunyai kerinduan, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roh Kudus memimpin kita untuk kita ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di jalurnya Tuhan yang tepat. Sehingga doa-doa kita boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, tahapan yang kelima yang harus dicapai oleh seseorang supaya doanya dijawab adalah 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 22. Demikian firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang kelima adalah taat, Bapak Ibu Saudara. Ya, menuruti segala perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maka lihat saudara, kita akan melihat doa-doa saudara dijawab dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan. Saya berdoa, mari kita berlomba-lomba. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita mencapai tahapan demi tahapan itu. Yang pertama, datang hadirat Tuhan dengan menyadari keberadaan kita, menyesal, mengaku, bertobat, maka belas kasihan Tuhan turun. Yang kedua adalah mari kita datang dengan segenap hati. Saudara yang sedang menaikkan permohonan doa, naikkan dengan segenap hati. Yang ketiga, dengan iman percaya bahwa doanya didengar, bahwa doanya dijawab, dan saudara menerimanya. Yang keempat adalah jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika saudara benar, doa saudara besar kuasanya. Dan yang kelima, jadilah orang yang taat dalam perintah-perintah Tuhan. Saya tidak perpanjang pengajaran, biar memberkati kita semua, supaya doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkualitas, doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa, doa-doa kita yang menjadi doa yang berdampak bagi sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berhenti sampaikan pengajaran, biar Roh Kudus menguraikan lebih jauh. Beri pengertian buat mereka, bahkan tambahkan roh doa dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga setiap saat, setiap waktu dalam hidup mereka, mereka punya kerinduan untuk mendekat dan berdoa kepada Tuhan. Hamba mendukung dalam doa roh hamba untuk setiap permohonan yang dinaikkan umat-Mu. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan jawab doa mereka, Tuhan lakukan tepat seperti apa yang mereka katakan di hadapan-Mu. Sehingga mereka menerima apa yang mereka doakan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.